Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini wabarakatuh. saya akan mengerjakan tugas manajemen K3, yaitu tugasnya menginterview atau mewawancarai salah satu dosen atau karyawan di sekitar pondok pesantren Nurul Jadid atau Universitas Nurul Jadid. Di sini saya bersama Mas Ali Fikri Ramadan selaku bidang keamanan dan ketertiban Pondok Pesantren Nurul Jadid. Begini Mas, apa yang sampean ketahui tentang keselamatan dan kesehatan kerja? Keselamatan dan kesehatan kerja itu atau yang biasa kita kenal K3 Ya, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. dan apa perlu K3 untuk karyawan perkantoran di daerah pondok? Sangat perlu. Memang frekuensi kecelakaan kerja di area perkantoran bisa dibilang lebih kecil daripada di area outdoor atau di luar ruangan. Namun perlu diingat bahwa masalah keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya bisa bersifat dampak jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang seperti resiko seperti kecelakaan dan keselamatan kerja. Kalau di area perkantoran itu bisa risiko kesehatan beban kerja yang berlebih, atau lingkungan yang tidak sehat antar teman kantor itu bisa terjadi. Baik. Bagaimana mencegah risiko bahaya COVID-19 di lingkungan perkantoran atau di lingkungan daerah pesantren? Mungkin itu juga bisa meniru apa yang telah disampaikan oleh Satgas COVID nasional. Iya. Kan kemarinnya lebih-lebih di area pesantren itu untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya COVID di pesantren itu, yang pertama, semua guru atau karyawan yang mau memasuki lingkungan pesantren Nurul Jadid pertama dicek suhu. Yang kedua, memakai hand sanitizer atau masker, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, di dalam ruangan itu lebih-lebih yang tatap muka mengajar itu memakai bilik. Jadi di setiap kelas itu kemarin sama Biro Pendidikan di pesantren itu untuk mencegah penularan COVID di area pesantren itu, semua karyawan yang dari luar itu mengajarnya memakai bilik. Kalau yang benar-benar tidak bisa mengajar face to face tatap muka, bisa WFH menyertakan video, tapi yang santri tetap masuk ke kelasnya melalui video. Baik. Apa yang dilakukan sebuah perusahaan atau lembaga untuk karyawan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja? Mungkin kalau pencegahan perusahaan lembaga dalam rangka menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu bisa dari memelihara peralatan kerja. Misal, ya pokok peralatan kerja itu
bisa melakukan pengontrolan terhadap peralatan-peralatan kerja secara berkala, mempekerjakan petugas kebersihan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan perusahaan, perencanaan program K3 yang terkoordinasi. Yang dimaksud memelihara dan mengontrol ini, misal sebelumnya sempat ada kejadian yang sempat viral itu, kalau tidak salah di luar Jawa itu, yang truk blong rimnya itu yang menewaskan banyak orang ketika di lampu merah. Nah, itu karena tidak dilakukan pengontrolan secara berkala terhadap peralatan kerja, tidak dicek rimnya sebelum berangkat. Jadi ketika berangkat seharusnya dia berhenti di lampu merah, karena rimnya blong, jadi menabrak pengguna jalan yang lain dan menewaskan banyak orang. Baik. Jadi harus dilakukan pengecekan secara rutin secara berkala terhadap peralatan kerja. Ya, mungkin ini pertanyaan yang terakhir, Mas. Bagaimana mencegah risiko bahaya bencana gempa bumi di lingkungan perkantoran? Mungkin itu lebih ke di yang gedung-gedung itu ya. Iya. Yang pertama mungkin kalau menurut saya pribadi itu harus dipasang rambu-rambu evakuasi yang jelas. Jadi kalau misal ketika kita di dalam gedung, lebih-lebih di gedung yang lantainya tinggi itu, kita mungkin kebingungan kalau tidak ada rambu-rambu evakuasi. Yang kedua, bisa barang-barang berat jangan taruh di lantai atas. Barang-barang yang mudah roboh jangan taruh di lantai atas, karena kalau terjadi gempa itu potensi untuk roboh itu sangat besar dan membahayakan yang ada di dalam ruangan. Yang ketiga itu, sekat antar ruangan harus dibuat yang mudah untuk jalur evakuasi, artinya sekatnya itu jangan terlalu mepet, yang mana sekiranya, karena kan kalau sudah terjadi itu yang ada di dalam ruangan itu biasanya panik. Kalau sekatnya itu mepet, nanti kesulitan mereka untuk yang keluar. Yang selanjutnya, pintu evakuasi dipastikan terbuka, jangan sampai tertutup. Terakhir mungkin tetapkan petugas koordinator di setiap lantai. Mungkin kalau lantainya banyak mungkin diperlukan, tapi kalau hanya lantai 2 atau 3 mungkin cukup satu koordinator karena lantainya tidak terlalu tinggi. Baik, mungkin cukup sudah itu saja, Mas ya. Ya. Terima kasih atas waktunya, Mas ya. Sama-sama. Sudah mengetahui memberikan pembahasan tentang K3 dan semacamnya ya. Sama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.